Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, hari ini ketemu lagi sama Kariska di Kita Belajar Mandiri, program dari Yati Mandiri. Nah, sebelum Kariska menjelaskan tentang materi yang akan Kariska bawakan hari ini, kita yel-yelan dulu ya. Seperti biasa, kalau Kariska bilang, bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik jawab, Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Alhamdulillah, adik-adik semangat banget nih. Nah, kira-kira Kariska kali ini akan ngejelasin apa ya? Yuk, langsung kita ke ruang belajar. Nah, adik-adik, kita masih belajar tentang pecahan. Kalau sebelumnya kita belajar tentang membandingkan pecahan, sekarang Kariska mau ngajak adik-adik belajar mengurutkan pecahan. Di sini ada 3 angka yang Kariska taruh, 1, 2, dan 3. Kira-kira untuk apa ya? Nah, ternyata 3 angka ini untuk menyatakan bahwa ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mengurutkan pecahan. Apa aja sih, Kak? Yang pertama, apabila pembilang berbeda dan penyebutnya sama. Nah, yang kedua, apabila pembilang sama dan penyebut berbeda. Dan yang ketiga, apabila penyebut dan pembilang berbeda. 3 hal ini ya, Kariska ulangi. Yang pertama, apabila pembilang berbeda dan penyebut sama. Yang kedua, apabila pembilang sama dan penyebut berbeda. Dan yang ketiga, apabila penyebut dan pembilang berbeda. Kayak gimana sih, Kak, contohnya? Oke, Kariska akan jelasin dari yang pertama. Siap ya? Oke, Kariska akan menjelaskan kepada adik-adik dari yang pertama, yaitu apabila pembilang berbeda dan penyebut sama. Gimana tuh, Kak? Seperti ini. Wait, ya. Apabila pembilang berbeda dan penyebutnya sama. Tara, Kakak tutup yang ini dulu ya. Ketika pembilangnya berbeda, di sini ada 1, 5, 7, dan 3. Sementara penyebutnya sama, 8 semua. Nah, kita urutkan dari yang terkecil. Berarti kita lihat pembilangnya dari yang terkecil. Ternyata dari yang terkecil yaitu 1/8. Kemudian 3/8. Kemudian 5/8. Dan terakhir 7/8. Oke, pinter ya adik-adik, udah paham sampai sini? Itu untuk yang pertama. Nah, kakak akan lanjut untuk yang kedua. Nah, kakak akan lanjut ke yang kedua, yaitu apabila pembilang sama dan penyebut berbeda. Kayak gimana sih, Kak, contohnya? Seperti ini. Tara, 1/8, 1/5, 1/10, dan 1/3. Kakak tutup dulu yang ini. Ketika kita mau mengurutkan dari yang terkecil, kita lihat dulu nih penyebutnya. Ada 8, 5, 10, dan 3. Kalau kita mengurutkan dari yang terkecil, kita lihat penyebutnya yang terbesar. Ternyata yang terbesar itu 10. Makanya urutannya 1/10, 1/8, 1/5, dan terakhir 1/3. Itu ya adik-adik, sampai sini paham? Oke, itu udah penjelasan 1 dan 2. Kita lanjut ke penjelasan yang ketiga. Oke, Kariska akan menjelaskan yang ketiga, yaitu apabila penyebut dan pembilangnya berbeda. Wah, kayak gimana tuh, Kak? Tara, ini dia contohnya. 7/4, 8/5, 5/2, dan 4/10. Kita urutkan dari yang terkecil. Caranya gimana? Caranya sama dengan ketika kita membandingkan pecahan. Yang harus kita perhatikan adalah kita menyamakan penyebutnya dulu. Dengan apa, Kak? Dengan menggandakan. Yuk, kita coba kerjakan ya. Nah, ini dia. Kariska punya kertas kosong. Kita kerjakan dari yang 7/4. Kita coba gandakan 7/4. Nah, kita gandakan 7/4 jadi 14/8. Kemudian
21/12, kemudian 28/16, kemudian 35/20, kemudian 42/24. Nah, lanjut ke 8/5. 8/5 ketika kita gandakan jadi 16/20, kemudian 24/25, kemudian berapa nih? Kemudian 32 ya, 32/30. Sampai sini dulu ya. Nah, lanjut lagi. 5/2 kita gandakan jadi 10/4. Gandakan lagi 15/6. Terus lanjut 20/8. Lanjut lagi jadi 25/10. Lanjut lagi 30/12. Lanjut 35/14, kemudian 40/16, kemudian 45/18. Lanjut lagi jadi 50/20. Nah, yang keempat 4/10 kita gandakan jadi 8/20. Lanjut jadi 12/30. Kira-kira kalau sampai sini kita udah nemu belum ya? Yang penyebutnya sama ketika kita udah gandakan. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada penyebutnya 20 ya, 20. Di 8/5 ada nggak 20? Oke, ada yang penyebutnya 20. Kita lihat di 5/2 ada yang penyebutnya 20? Ada nih Kak. Oke, yang terakhir ada yang penyebutnya 20? Ada juga. Oke, kita bulatin ya. Kita bulatkan 35/20, kemudian 16/20, kemudian 50/20, dan 8/20. Tadi kan Kariska minta diurutkan dari yang terkecil. Nah, dari mana yang terkecil? Betul, 8/20. Nah, 8/20 itu milik siapa? 4/10. Oke, kita tulis di sini ya. 4/10. Kemudian berapa lagi? 16/20. 16/20 itu milik 8/5. Oke, kita tulis 8/5. Nah, kemudian berapa lagi? 35/20 itu milik siapa? 7/4. Dan terakhir 50/20 itu milik siapa? Milik 5/2. Tara, ini dia urutannya ketika penyebut dan pembilangnya berbeda. Paham ya adik-adik? Sip, mantap, paham. Nah, selanjutnya Kariska mau nih adik-adik latihan lagi biar lebih paham. Mau ya? Udah siap latihan? Wah, kenceng banget suaranya. Siap. Yuk kita latihan. Nah, latihan yuk. Yuk, kita latihan. Di sini Kariska punya 2 persegi panjang warna emas dan warna biru. Di sini ada soalnya. Adik-adik mau pilih kotak yang mana? Kok kotak sih, Kak? Ya, maksudnya persegi panjang ya. Adik-adik mau yang mana? Yang emas atau yang biru? Kariska dengerin dulu nih. 1, 2, 3. Oh, yang emas. Ternyata banyak yang teriak yang emas. Oke, kita buka yang emas ya. Ada siapa di balik emas ini? Tara, ternyata ada soalnya, soal cerita. Kariska bacain dulu ya sebelum kita kerjakan. Roti adik akan diberikan kepada ayah, ibu, dan kakak. Ayah mendapat 1/8 bagian roti, ibu mendapat 3/8 bagian, dan kakak 4/8 bagian. Siapakah yang mendapat bagian roti terbanyak? Dan siapakah yang mendapat bagian roti yang paling sedikit? Kita urutkan yuk bagian roti dari yang terbanyak. Udah siap? Ngurutin bareng? Nah, siap. Yuk, kakak akan menjelaskan tentang soal yang ini. Karena yang biru nggak dipilih, Kariska cuma menjelaskan yang emas aja ya. Yang dipilih aja. Oke, kita sampingkan dulu. Kakak akan menjelaskan tentang soal bagian roti ini. Nah, gimana tuh Kak? Seperti ini. Kita tuliskan dulu pecahannya ya. Nah, roti adik akan diberikan kepada ayah, ibu, dan kakak. Ayah mendapat 1/8. Ayah
1/8. Kemudian ibu mendapat 4/8. Ibu 4/8. Kemudian mohon maaf, ternyata ibu itu mendapat 3/8 ya. Nah, kemudian kakak mendapat 4/8. Nah, yang ditanyakan, siapa yang mendapat bagian roti terbanyak? Terus, siapa yang paling sedikit? Nah, untuk tahu itu, kita harus mengurutkannya dari yang terbanyak dulu. Seperti biasa, kita lihat dulu ya penyebutnya. Nah, di sini ada 1/8, 3/8, dan 4/8. Ternyata penyebutnya udah sama-sama 8. Nanti kita tinggal urutkan pembilangnya aja dari yang terbanyak atau terbesar. Nah, 1, 3, dan 4, kira-kira yang mana yang paling terbesar? 4. Oke, berarti dari yang ini ya. Berarti 4 ini urutan pertama. Jadi urutannya adalah urutan dari yang terbanyak. Dari yang terbanyak itu berarti 4/8. Kemudian 3/8. Dan terakhir 1/8. Kita jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mendapat bagian roti terbanyak? Tuh, kita lihat dari sini. Yang 4/8 itu milik siapa? Yaitu kakak. Ternyata kakak yang mendapat roti terbanyak. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang mendapat bagian roti yang paling sedikit? Betul, kita lihat 1/8. Ternyata 1/8 itu milik siapa? 1/8 itu milik ayah. Ternyata ayah roti yang paling sedikit. Nah, ini dia untuk jawaban yang ini. Sip, mantap, adik-adik ternyata sudah pintar. Seperti itu ya. Jadi, sebelumnya kita udah mempelajari tentang membandingkan pecahan dan sekarang mengurutkan pecahan, dan insya Allah Kak Rizka yakin adik-adik pasti sudah mengerti tentang ini semua. Oke? Nah, Kak Rizka mau ngingetin lagi nih tentang 3 hal yang harus diperhatikan ketika mengurutkan pecahan. Tadi ya, apabila pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, kemudian apabila pembilangnya berbeda dan penyebutnya sama, dan apabila pembilang dan penyebutnya berbeda. Seperti itu adik-adik. Terima kasih. Nah, gimana adik-adik penjelasan dari Kak Rizka? Semoga adik-adik bisa paham dan di rumah bisa berlatih lebih giat lagi. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih ya. Jenius, sip, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.